Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya diingatkan Tuhan dengan Ibrani 12 ayat 1 yang berkata, "Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Saudaraku, ayat ini kembali terngiang di dalam hati batin saya, pikiran saya. Hampir 1-2 minggu ini saya berbicara tentang perlombaan yang diwajibkan ini. Saya rindu kepada setiap orang percaya yang mengaku dirinya pengikut Kristus untuk menyadari bahwa kau dan saya sedang ada di gelanggang pertandingan. Kita bukan penonton. Karena seringkali orang Kristen berpikir bahwa yang ada di pertandingan itu adalah para pendetanya atau kaum rohaniawannya. Dan jemaatnya itu seakan-akan duduk sebagai penonton untuk memberikan sorak-sorai untuk menyemangati pendetanya. Tetapi fakta yang benar adalah setiap kita, apapun dan siapapun jabatan kita sedang ada di gelanggang pertandingan untuk menyelesaikan setiap kita pertandingan hidup kita masing-masing. Dan itu sebuah pertandingan yang panjang waktunya. Maka tidak heran kalau boleh saya katakan banyak orang gugur di tengah jalan. Karena mengiring Tuhan itu adalah long way. Untuk sebuah pengiringan yang membutuhkan nafas yang panjang, saudaraku. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi yang panjang, yang permanen. Karena itu bukan perjalanan singkat. Karena banyak orang mengira mengiring Tuhan itu seperti sebuah perjalanan atau pengalaman rohani yang hanya sesaat. Mereka hanya merasa cukup dengan bertobat, rajin ke gereja, lalu mereka rasanya sudah aman dengan itu. Ditambah dengan mereka jadi pelayan Tuhan atau aktivis gereja. Padahal firman Tuhan menggambarkan kehidupan orang percaya itu long journey, pertandingan panjang. Dan banyak orang memulai dengan on fire, tetapi tidak semua mengakhiri dengan on fire. Bahkan tidak banyak yang menjadi winner, tetapi banyak yang menjadi loser, saudaraku. Maka di dalam konsep yang sering saya ajarkan dalam suara kebenaran, saudaraku, keselamatan itu bukan hanya status. Dengar baik-baik, saudaraku. Dulu kita masih sering kali salah bahwa seakan-akan statusku selamat sudah. Bukan, tetapi keselamatan itu adalah perlombaan itu sendiri. Keselamatan itulah dimulai ketika kita memulai perlombaan yang bergengsi ini. Yaitu apa? Berlomba apa? Memproses, membentuk diri kita sampai kita menjadi seseorang yang benar-benar mengenakan karakter Kristus. Berarti saudaraku, ketika keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus, itu start perjalanan kita. Baru mulai. Dan goal kita, tujuan kita serupa Kristus. Maka ini perjalanan yang panjang. Dan perjalanan ini seumur hidup. Tapi masalahnya banyak orang di tengah perjalanan remuk, lemah. Fokusnya hilang. Balik dia cintai dunia lagi. Atau dia mungkin tetap stay tapi dia gak bertumbuh, bantat jadinya. Akhirnya saudaraku, endingnya apa? Orang-orang begini gugur di tengah pertandingan. Dan itu banyak. Tidak terkecuali juga pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah. Mengerikan saudaraku. Saya katakan ini karena beberapa hari ini saya memberikan renungan pagi tentang bagaimana capeknya menghadapi hidup. Capek loh saudaraku, betul. Masalah itu gak selesai-selesai, betul kan? Tetapi renungan kemarin mengajarkan bahwa masalah itu tangga untuk kita menaiki rencana Allah. Dan ingat saudaraku, setan tidak terlalu peduli kalau seseorang memulai perjalanan rohani. Tetapi yang setan takutkan adalah ketika seseorang menyelesaikannya sampai akhir perjalanan itu. Maka ingat, bidikan iblis adalah kau harus gugur, saya harus gugur sebelum garis akhir. Lihat ya, orang yang mulai serius sama Tuhan tidak mudah hidupnya. Oh ya, memang. Karena memang kuasa gelap tidak akan pernah
membiarkan orang ini menyelesaikan sampai akhir. Maka karena itu saudaraku, serangan terbesar justru terjadi di tengah perjalanan. Ketika orang mulai on fire sama Tuhan, disitulah anak panah yang dilepaskan oleh iblis semakin menjadi. Betul saudaraku. Maka sekali lagi, kalau kita amati penyebab orang gugur kenapa? Karena dia tidak tahan dengan proses pembentukan. Kan Tuhan sendiri ngomong, tahan ujilah. Aku menyertai engkau. Anak panah mau seperti apapun, banyak kalau kau di covering Tuhan. Ada tudung, ada shield dari Tuhan. Anak panah itu tidak akan bisa menembusmu. Maka sekali lagi, responmu harus benar. Kau harus tahan uji. Karena mengiring Tuhan itu kematian daging, itu yang susah. Banyak orang yang tidak tahan uji di situ. Dia harus matikan keinginan diri, ambisi diri, kesenangan diri. Kalau orang itu gak mau diproses, ya mundur akhirnya. Mundur. Nanti orang pelayanan gitu ya, mulai serius mau deket sama Tuhan. Dia sadar bahwa hidupku tidak bisa jadi jemaat aja. Aku harus mulai melayani. Karena Tuhanku sudah melayaniku dulu. Terlebih dahulu melayani aku. Maka aku tidak bisa tidak melayani. Tetapi ketika dia mulai masuk pelayanan, itu tidak mudah. Kenapa? Mungkin dari keluarganya menentang. Atau mungkin mempersulit. Atau pasangannya. Atau orang tuanya. Atau anaknya. Atau mungkin apapun lah lingkungannya, pekerjaannya. Apapun, banyak saudaraku. Ada banyak tantangan demi tantangan. Itu diproses. Tapi kalau orang memang tahan uji, dia akan berjuang untuk bagaimana supaya aku tetap bisa melayani Tuhan di tengah ujianku yang berat ini. Tapi kalau nggak mau diproses, mundur orang itu. Hilang dari panggilan. Lah, disitulah tujuan panah iblis itu diberikan, saudaraku. Selain dia tidak tahan proses pembentukan, biasanya dia kehilangan fokus kepada tujuan kekekalan. Karena matanya tidak lagi fokus kepada langit baru, bumi baru. Matanya lebih fokus kepada bagaimana uang yang dia butuhkan di bumi ini. Bagaimana dia membutuhkan kenyamanan. Orang lain, teman-temanku semua nyaman. Aku enggak. Ikut Tuhan malah repot hidupku. Maka perjalanan rohaninya mulai melemah. Dan iblis memang tampilkan itu. Lihat teman-temanmu yang gak cari Tuhan lebih enak hidupnya. Bebas. Gak harus ke gereja tuh. Gak harus doa, gak harus baca firman tuh. Gak harus hidup kudus tuh. Dia mau ngapa-ngapain dia bebas. Kamu susah hidupmu. Lihat tuh. Lihat. Mulai lemah. Logikanya main. Oh iya ya, bener ya. Oh iya ya. Bingung dia. Mulai lemah. Hilang. Gagal. Iblis bersorak-sorai. Saya ngomong ini jujur saudaraku. Kenapa? Itu pengalaman saya. Saya dulu begitu juga. Dan biasanya orang gagal yang ketiga, biasanya dia tidak mempersiapkan diri untuk peperangan rohani. Lah ini kuncinya. Banyak orang Kristen ingin hidup damai. Tapi lupa bahwa hidup orang percaya adalah medan perang. Tiap pagi medan perang, saudaraku. Setiap hari kau dengar renungan ini pun ada medan perang di batinmu, pikiranmu, dan jiwamu. Apa iya pendeta ini ngomong? Mana iblis gak ada kok, gak kelihatan kok. Bohong nih pendeta nih, mana ada iblis ini dan itu. Medan perang. Maka Alkitab berkata di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan beri perlengkapan kepada kita supaya kita tidak kalah perang, saudaraku. Dalam Efesus pasal 6 ini jelas Allah tidak menyuruh kita berperang tanpa perlengkapan, tapi Allah menyuruh kita mengenakan perlengkapan perang untuk mengalahkan musuh kita. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Artinya apa? Hiduplah dalam kejujuran dan kebenaran. Karena tanpa kebenaran iman akan menjadi rapuh. Yang kedua, baju sirah keadilan. Hiduplah benar. Hidup benar akan melindungi hatimu dari semua tuduhan iblis. Kalau kamu tidak berbuat dosa, iblis tidak bisa mendakwamu. Itulah baju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. Hidupmu harus terus bergerak untuk Tuhan, untuk hati Tuhan. Dan hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Maka kenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Bukan hanya diam dan menikmati berkat Tuhan, tapi kau harus bergerak
menjadi corongnya Tuhan. Amin saudaraku. Yang keempat, perlengkapan perang apa lagi? Yang keempat, perisai iman. Iman memadamkan panah api, keraguan, ketakutan, godaan, kekhawatiran, semuanya itu. Perisai iman yang tadi saya katakan, covering Tuhan itu. Shield, pertahanan yang daripada Tuhan. Jadi kalau kamu mengikut Tuhan, setan melemparkan keraguan, nggak masuk. Melemparkan ketakutan, nggak masuk. Melemparkan godaan, nggak masuk. Melemparkan kekhawatiran, nggak masuk. Kamu punya perisai iman. Amin saudaraku. Yang kelima, ketopong keselamatan. Di kepala artinya apa? Ketopong itu kan topi di kepala itu, topi perang. Itu pikiran kita dijaga oleh pengharapan kekal. Pikiran kita fokus ke langit baru, bumi baru. Bukan nyaman di bumi. Kemarin beberapa waktu lalu saya di khotbah, saya ngomong begini. Saya kalau bisa beli mobil mewah pun, saya tidak akan beli mobil mewah. Ketimbang saya beli mobil mewah itu uang untuk itu saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih baik. Dan itu lebih layak untuk seorang hamba Tuhan. Ketimbang seorang hamba Tuhan menaiki mobil mewah, tapi lupa bahwa pekerjaan Tuhan itu lebih penting dari kenyamanan hidupnya. Kenapa? Karena ketopong keselamatan itu penting. Tapi setan bisa bisikkan, loh kamu kan pendeta capek juga dong, khotbah sana khotbah sini, kamu butuh kenyamanan hidup ini dan itu. Kalau kita punya ketopong keselamatan, kita bisa berkata, enyah kau iblis. Dari pikiranku, dari hatiku, dari semua hal yang mengganggu pikiranku. Karena yang tertinggi adalah kepentingan Tuhan, bukan tentang aku. Aku hanyalah hamba. Amin saudaraku. Ajaran-ajaran begini penting supaya kita tidak dimaklumkan dengan dunia. Dan yang keenam, yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan adalah senjata ofensif melawan semua tipu daya iblis. Dan orang yang tidak hidup dalam firman akan mudah jatuh, hancur, remuk di tengah perjalanan. 6 ini saudaraku, Tuhan berikan perlengkapan perang atas hidup kita. 6 poin ini. Maka sekali lagi, jadilah seorang pemenang. Pemenang adalah mereka yang bertahan sampai akhir. Dalam Wahyu Tuhan berkata berkali-kali, barang siapa menang, barang siapa menang. Itu ditulis berkali-kali loh. Artinya apa? Tidak semua orang percaya otomatis menang. Garis bawah ini. Tidak semua pendeta otomatis menang. Tidak semua orang Kristen otomatis menang. Tidak semua orang yang sibuk melayani itu pasti menang. Pemenang adalah mereka yang tetap setia ketika sulit hidupnya. Pemenang adalah mereka yang tetap taat ketika tidak dimengerti keadaan hidupnya. Pemenang adalah ketika tetap mengasihi Tuhan ketika harus kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Tetap mengasihi Tuhan ketika harus kehilangan banyak hal. Berkorban banyak hal. Melayani Tuhan itu korbannya banyak. Korban perasaan. Korban harga diri. Korban waktu, korban tenaga, korban duit, korban semuanya. Kadang korban keluarga pun dikorbankan. Kadang korban, banyaklah saudaraku. Tapi kalau kau mengasihi Tuhan, kau berani mengorbankan itu semua. Maka orang Kristen itu jangan kebalik. Kalau demi uang berani berkorban segalanya. Tapi kalau untuk Tuhan masih hitung-hitungan. Betul gak? Ngaku deh, kita juga masih sering begitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Maka seharusnya kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi pekerjaan Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi perasaan Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi beban Tuhan. Beban Tuhan itu jiwa-jiwa. Saudaraku, banyak orang ingin mahkota kemenangan. Tapi tidak mau perjuangan sampai garis akhir. Padahal Tuhan berkata, setialah sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10. Maka sekali lagi, berjuang ya saudaraku ya. Jangan merasa perjalanan sudah selesai. Masih panjang saudaraku. Ayo, perlombaan masih berlangsung ini. Hiduplah intim dengan Tuhan. Doa, firman, baca firman, latihan, kalahkan dirimu tiap saat. Supaya semakin serupa Kristus. Jangan berhenti di tengah jalan.
Lebih baik berjalan pelan tetapi terus maju, tidak apa-apa, daripada kau berhenti. Amin, saudaraku. Saya ulang, lebih baik berjalan pelan tetapi terus maju, daripada kau berhenti. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna sejak awal, tetapi Tuhan mencari orang yang setia sampai akhir. Ya, masih banyak proses, masih banyak peperangan yang harus kita hadapi. Masih banyak ujian. Tapi kenakan perlengkapan senjata Allah. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah suci. Tanggung jawab dalam hidupmu. Terus buru Tuhan. Memburu Tuhan sampai akhir. Maka pada akhirnya kita akan berdiri sebagai seorang pemenang di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sampai garis akhir, kita bisa mendengar suara Tuhan yang menyambut kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin, saudaraku. Berjuanglah bersama denganku. Jangan loyo, jangan remuk. Sampai akhir kita jadi seorang pemenang. Amin, saudaraku. Ya, GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.